Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Berkas Rulina Siombing dengan NIM 1901212207. Di sini saya akan memaparkan materi dari pertemuan yang ke-11 Jaringan Komunikasi Data oleh Bapak Frikles. Secara garis besar, komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data ataupun informasi dari dua atau lebih alat yang saling terhubung. Di sini adalah klasifikasi jaringan yang terdiri dari Local Area Network atau LAN dan Wide Area Network atau WAN. Komponen jaringan komunikasi data terdiri dari software yang dapat digunakan untuk jalannya transmisi, link atau saluran yang digunakan untuk menghubungkan antar host, dan host atau simpul yang terdiri dari main host dan host lokal. Komponen jaringan. Kenapa jaringan harus dibentuk? Sering sekali kita bertanya seperti itu. Nah, di sini saya akan membacakan solusi kenapa jaringan harus dibentuk dan bagaimana pentingnya jaringan tersebut. Yang pertama adalah sharing sumber daya secara berpesanan. Contohnya pemakaian line printer, hard disk, dan database. Selanjutnya menambah manfaat dan memaksimalkan komputer dapat saling berkomunikasi dan tukar-menukar data. Berbagai jenis komputer dapat berkomunikasi. Penggunaan komputer tidak harus dari satu vendor yang sama, melainkan dari vendor yang lain juga bisa saling terhubung. Pengembangan komputer lebih mudah dan fleksibel. Jaringannya tidak perlu disentralisasi atau dipusatkan di satu tempat. Distribute processing, yaitu suatu proses tidak bergantung pada satu sistem. Maksudnya itu satu proses, misalnya pengiriman data itu tidak hanya tergantung pada satu sistem, melainkan di sistem yang lain juga bisa dapat dimanfaatkan, seperti itu. Integrasi sistem aplikasi. Data dari satu bagian dapat digunakan oleh bagian yang lain, saling terhubung. Nah, selanjutnya di sini ada jenis topologi. Yang pertama itu titik ke titik atau topologi yang paling sederhananya. Kedua host dihubungkan secara setingkat atau saling terhubung. Selanjutnya multi drop, yang dimana multi drop ini sendiri mempunyai pengertian sebuah host memulai dan mengendalikan jaringan atau host pengatur AE primary station, simpul line AE secondary station, primary station secara berkala mengecek secondary station. Keuntungannya itu adalah hemat hardware. Tetapi kelemahannya adalah lambatnya komunikasi dan topologi ini bergantung pada primary station. Selanjutnya ada topologi jaringan. Jenis topologi jaringan itu terdiri dari bus, di mana mirip multi drop, semua simpul berkedudukan sama dan jaringan tidak tergantung pada primary station. Selanjutnya ada start, yang terdiri dari kontrol dipusatkan, semua link harus melalui pusat, dan gabungan titik ke titik dengan multi drop. Nah, di sini ada tipe jaringan. Tipe jaringan itu terdiri dari apa saja sih? Mungkin banyak teman-teman yang bertanya. Nah, di sini ada penjelasan. Tipe jaringan itu terdiri dari 4 bagian. Yang pertama itu LAN atau Local Area Network. Yang kedua itu MAN atau Metropolitan Area Network. Yang ketiga ada WAN, Wide Area Network. Dan yang terakhir ada GAN atau Global Area Network.
Demikianlah pemaparan materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada penggunaan bahasa atau kalimat yang tidak dapat dimengerti, saya minta maaf. Sebelum dan sesudah saya ucapkan terima kasih banyak.